Asal jangan CVT juga sih. CVT is suck. Tapi ya mobil gini mau lari di atas 4000 RPM mau ngapain coba? Lu udah biasa mobil Eropa, nyetir mobil Jepang tuh rasanya ini mesti gue upgrade banyak untuk usia saat ini masih aman. Gak tahu kalau 20 tahun ke depan lagi bagaimana. Ya memang realita itu pedes coy. Pedes ya, menyakitkan ya. Ngegas, bunyinya kenceng, tapi kagak berpindah tempat nih mobil. Terima kasih buat 90% penonton yang tidak subscribe. Per sama shocknya standaran? Kan sama shock standar. Emang beda sama Sienta lo? Enggak Sama. Enggak, kayak di Javu aja. Oh. Sebelum perkenalan, ini adalah yang punya Fiesta baru beberapa episode kemarin. Dan Fiestanya kan mobil Sabtu Minggu bang ya? Mobil ya one day di 1 bulan lah. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali doang keluarnya biasanya. Jadi gue nanya ke abangnya lah, terus lo harian pakai apa bang? Gitu. Gue dikasih lihat mobil Sientanya. Wih boleh juga nih, ternyata banyak juga modifannya. Ya, ke arah comfort sih modifannya. Oke. Dan ini kita kenalin lagi boleh lah ya? Boleh. Bang, nama lu dan mobil apa ini bang? Nama gua Yosua. Ini mobil Sienta tipe Q tahun 2016. 2016. 1 tahun lebih tua dari punya gue berarti? Iya, kayaknya. Ini adalah yang mesin 2NR. 2NR. Coba ada 1 NZ kayaknya seru ya. Kalau 1 NZ? Kayak Yaris kan ada yang NZ tuh. Asal jangan CVT juga sih. CVT is suck. Anjir berani banget. Kita ngomongin modifannya dulu bang sebelum jauh-jauh. Dari luar apa aja bang? Dari luar cuman ganti velg doang sama ban. Kemudian shark fin antena. Oke. Supaya kayak mobil-mobil karena tahun 2000-an, kan kayak 20-an. upin-ipin gitu ya. Iya. Warna hitam. Oke. Terus habis itu ganti pasang spoiler karena dia botak dulunya, dikasih rambut palsu. By the way, harga yang lu dapet tuh oke banget loh. Gue nyari nggak pernah dapet harga segitu plus pasang ya. Iya. Plus tambah 200, 300. Iya, waktu itu gue ya mungkin karena masih baru ya. Tapi waktu itu ya, jujur aja kok beli kondisi 650 itu gimana ya ngomongnya ya. Catnya tuh nggak sesuai kemauan gue banget sih. Kayak pas lebih waktu itu beli maksudnya? Iya. Jadi lu cat ulang? Gue cat ulang gitu, spoilernya. Jadi ya kan mobil sering pakai kan pasti banyak lah bolong-bolongnya, accident. Oke. Jadi sekalian waktu itu gue benerin bumper habis disodok sama Avanza, fender gue bledesek. Jadi ya udah gue sekalian warnain itu ya? Iya, repair yang spoilernya. Jadi dengan harga segitu 650 ya? Iya. Dengan harga gitu jangan expect buat catnya sebagus yang lu mau gitu ya? Iya, jangan kayak ori Toyota lah. Oke, tapi di online aja kayak gitu masih warna dempul loh bang. Oh ya? Iya. Harga segitu coba deh kalian cari-cari di Tokped, spoilernya tuh 600-800 tuh masih warna dempul. Oh. Ini 600. Nah, kalau kalian penasaran nggak usah kita promosiin sini tapi bisa nanya langsung ya. Iya. Ntar lu tanya abangnya langsung, chat aja ke IG-nya, siapa tahu kalian pengen juga nih dapat spoiler gini dengan harga yang oke sih. Tapi tergantung nih chatnya kalian pakai yang kalau lu demen model spoilernya agak gendut, nah ini cocok. Tapi kalau lu mau yang agak sporty kayaknya nggak masuk sih. Yang kayak add-on spoiler modelista gitu ya. Iya, yang kayak lebih lancip lah. Ini lebih ke arah gendut kan spoilernya. Tapi lebih match lah. Kebanyakan pakai yang model begini kan bang? Enggak, kebanyakan yang modelnya nggak ada stop lampnya. Yang mostly tipis? Iya, yang tipis. Iya, itu modelistanya. Oh, itu modelistanya. Tapi normalnya orang yang dijual sama itu BJM juga yang kayak gini kan? Bukan yang modelista BJM jualnya. Yang mana? Yang si BJM jual bukan yang modelista punya yang tipis ya. Emang bukan ya? Kayaknya itu deh yang dijual. Ini bukan. Modelnya jarang sih gue lihat sih di jalanan. Oke. Memang bentuknya kayak ya gimana ya, agak gendut sih.
nggak slick gitu. Jadi kalau kalian misalnya penasaran itu BJM itu bengkel kayak jadi khusus Sienta gitu ya? Iya, dia kayak ya bengkel Toyota, bengkel Punyanya Om komunitas. Biso. Mulai denger Iya. karena mulai banyak collab sama mobil Sienta, terus setiap nanya kira-kira Sienta larinya kemana nih, ke sono semua. Iya. Oke. Ya mereka udah tahu lah penyakit apa aja. Ini karena pelihara juga gitu Bang. Iya. Cuma kalau di mobil sih menurut gua ya lu tinggal ganti oli, isi bensin udah jalan sih. Gak ada masalah ya. Nggak ada masalah sih. Kita ngomongin spek velgnya deh Bang. Velgnya Velg ini speknya susah Bang, jadi susah. enggak. Bang. Susah Bang. Dari satu toko gue cuma nemu satu. Oh ya? Nggak tahu toko gue apa gimana ya. Cuman gue pertama naksir TE, ternyata TE-nya nggak masuk. Naksir CE yang warna biru, ternyata yang warna biru itu nggak masuk gitu. 5 kali 100-nya dia yang susah Bang. Ini waktu itu velgnya velg HSR biasa sih, cuma gue lupa modelnya apa. Waktu itu warna standarnya itu dari HSR tuh warnanya chrome. Oke. Gua nggak suka Repaint. banget. Gua langsung minta tolong sama masnya, lu gua ambil tapi lu repaintin dulu ya warna bronze. Terus Oke. udah itu oh hasilnya seperti ini. Cuman ya udah gitu. Yang penting nggak chrome aja sih. Puas Kayak, atau enggak Bang? kalau ada duit lagi sih pengen gua repaint ulang sih. Chrome-nya kayak kurang masuk aja di mata. Coba deh kalian nyari-nyari di internet kalau misalnya velg Sienta ring 16 ya, tapi yang Iya. sama ya Bang ya. Ring 16 5 kali 100 itu susah sih Bang. Itu susah. Makanya kayak paling ketemunya CE lagi Bang. Iya. Iya kan? CE28 kalau nggak ya model-modelnya seperti itu. RPF kalau nggak salah pernah lihat ada. RPF ada. Cuman ya kalian harus ada effort lebih buat nyari barangnya, nggak segampang kayak nyari 4 kali 100 kan? Ya. Gampang ya Bang ya? Dan 5 kayak cepet mesti double PCD sih, jarang yang single PCD. Nah itu tuh yang gua nggak ngerti. Itu mesti ditambal tuh kayaknya. Nah, oke. Velg udah, ban pakai apa nih Bang? Bannya pakai Michelin Primacy 4. Oke. Karena ini gue pakai harian, gue berani pakai Michelin lagi. Ini yang kalau sempat kemarin ngobrol Ya, yang di video gue kan. ngobrol kalau lu jarang pakai bakal pecah-pecah sih sidewall-nya. Tapi ini enak lah. Lu ngerem pun enak loh. Kayak empuk gitu ya. Gimana jelasinnya ya? Lebih senyap daripada Ecopia standar. Dan ini nggak takut sidewall-nya gampang pecah sih kalau kena lubang. Di harga berapa Bang untuk ban ini Bang? Waktu itu gue masih beli harga 1,1 sih 1. 1,1 ya. Kali 4. Lumayan. Lebih mahal dari Lebih mahal daripada velgnya. Orang Oh iya anjir. Oh iya anjir 1,1 kali 4. iya, velgnya 3,5 doang. Masa lu dapat harga Iya 3,5 juta velgnya. Serius 16. Velg HSR 16 tuh pasarnya segitu kalau nggak pakai sama bannya. Oh. Jadi kalau lu pakai ban sendiri ya harganya 3,5. Di luar repaint ya. Repaint Ring 16 3,5. 16 3,5. Makanya baru. Kok bisa ya? Biasanya ring 16 mahal loh Bang. Kan kalau lu kadang kan harganya sama ban jadi 7 juta gitu kan. Oke, gue baru tahu tuh. 3,5. Oke, kita lanjut. Ban, velg udah, spoiler udah, apa? Knalpot enggak ya? Knalpot ganti Ironcraft Silent sih. Oh ganti ya, silent Karena ya? tetap aja gue kayak gatel sih pengen. Rasanya kok mobil tuh nggak ada suara knalpotnya, rada aneh gitu. Oh iya, kalau didengerin lebih detail lagi ada suaranya sedikit ya? Iya, kalau cold start dengungnya ada sih. Cuman kalau ya buat cruising pelan-pelan kayak gitu. Bosen lah. Hah? Biar nggak bosen aja sih ada Iya, ya? biar nggak ngantuk lah. Oke. Tapi kalau udah di atas 4.000 udah dengung sih. dengung gitu ya udah. Tapi ya mobil gini mau lari di atas 4.000 RPM mau ngapain coba? Dari awal kita ketemu sampai sekarang di roasting terus ini mobil. Bukan di roasting karena memang tujuannya itu buat kenyamanan. Oke. Peredam aja gue kasih full sampai sampai lantai. Heeh. Atap. Karena kalau Tambahin atap lagi itu ya? kalau gue kasih peredam, Hah? gue kayak neduh di bawah seng. Wajib. Ya karena kan gue udah biasa pakai Roasting mobil keempat. Eropa. Kayak gue udah biasa mobil Eropa, nyetir mobil Jepang tuh rasanya ini mesti gue upgrade banyak sih untuk supaya comfortnya tuh creates Nah apa itu yang gue kan mau. hal-hal yang nggak kelihatan nih Bang. Ya. Coba jelasin ke gue apa lagi setelah ini. Kan modifan dari luar berarti udah semua ya, lampu-lampu Udah enggak ya? lampu-lampu standar. Oke, mesin. Mesin nggak ada, cuman kasih volt stabilizer aja sih. Oke, itu buat aki dan Buat listrikan aki dan gitu-gitu audio ya. Oke, apa tuh? Apa aja yang nggak kelihatan di mobil ini yang udah dimodif? Pertama itu ya, Apa? peredam Oke. full peredam. Ini pintunya gue pakai 4 lapis Wih, oke. karena kalau 2 lapis tuh gue masih kurang. Jadi akhirnya gue dari lempengan bodi 2 lembar
2 lapisan, terus dari door trimnya 2 lapisan lagi. Kemudian inner fender, Oke. coba gue pasangin peredam, tapi ternyata suara masih masuk. Dari ban. Mungkin karena leather frame. Karena Fiesta juga seperti itu sih sebetulnya. Cuma gue merasa mungkin coba-coba kasih tempel peredam, siapa tahu bocor suaranya hilang. Tapi masih aja Ternyata masih, tapi ya berkurang sedikit lah. Oke. Nah, Ada lagi yang nggak kelihatan? terus habis itu audionya, Oke. ini speaker two-way-nya udah gue ganti, pakai Selo aslinya, suaranya kurang sih menurut gue. Kurang. Jadi kurang, stagingnya kurang bagus Yang di aja. tengah itu apa, Bang? Yang tengah itu center speaker. Jadi ini karena ini mobil daily, jadi gue mikirnya supaya kanan kiri depan belakang tuh suara bisa nikmatin yang sama. Oke. Kalau mobil yang kemarin kan gue lebih karena gue driver oriented, jadi gue memang setting stagingnya itu di tengah depan setir gue. Kok ini stagingnya ada di tengah dekat HU. Biar semuanya dapat suara yang sama gitu Ya biar orang mau nyetir, orang mau duduk di samping. Jadi settingan suara lu Penumpang. keluarnya dari tengah doang? Fokusnya akan di tengah, sekitar Fokus 60% di tengah, 40% dari kanan kiri. Saya dari yang itu ya, di pintu ya? Ini pakai prosesor juga sih. Prosesornya ya sama-sama Selo sih. Cuma beda ini yang untuk khusus two-way aktif aja. Kalau yang kemarin lebih ke arah three-way aktif. Gokil. Dan untuk tahun segini ada satu lagi yang gue salvok, setirnya belum ke kopek, bos. Setirnya udah gua retrim. Oh, padahal daily ya? Setir Toyota itu gua nggak tahu lah, sampai Fortuner aja gak pakai kopek, gua nggak Oh, tahu. iya. Itu dilapis kulit apa sama Toyota? kulit ayam crispy kali. Gampang banget ke kopek. Iya, makanya gue Terios, Fortuner aja loh. begitu loh. Gua Kecuali pikir- Alphard ya, Alphard itu beda setirnya. Gue pikir dari 2016 nggak ke kopek, gila juga. Ini udah gua retrim pakai bahan yang sama kayak kulit. Iya. Gue makanya jorok kalau pakai mobil ini makan di dalam sambil Hmm. nyetir sambil makan kentang goreng. Tapi so far enak kan buat harian kan? Enak banget sih. Getarannya lebih dikit daripada Fiesta gua, jauh lebih empuk, bensinnya lebih bersahabat. Lu isi Petrolite dia masih hidup. Iya hidup sih, tapi kasar. Agak kasar, Iya. karena 2NR. Bener. Tapi ya masih hidup gitu. Iya, Nggak sampai. pernah kok saya full Nggak tank sampai. Gua sering juga kadang full tank. Pertalite ya? Iya. Ya, kadang-kadang karena sekarang lagi jelek aja sih, dulu sering juga ngisi Pertalite, tapi aduh kayaknya sekarang nggak ada. Kasar banget suara mesinnya terakhir. Iya. Oli yuk pakai. Gue pakai oli 5W20. Hah? 5W30. 530 kan? Iya. Pakai yang oli kayak Fiesta gue persis sih. Gue beli nyetok banyak, gue pakai itu aja. Ganti oli sendiri? Nanti oli sendiri bisa, cuman kadang Males ya? Males. Karena nih mobil cuma cukup ganti oli udah nggak ada masalah sih, nggak ada yang perlu di reset, nggak ada yang perlu diubah-ubah. Bener nggak sih? Bener? Ini mobilnya nggak perlu di reset kalau ganti oli. Kok Fiesta tuh lu ganti oli lupa reset, tau-tau muncul change oil. Itu kan annoying banget. Lihat. Bro, Japan. Oh, iya. Kayak ya udahlah, dia udah tahu di sini bakal gimana gitu. Iya, udah kayak dibuat untuk dipakai. Iya, benar. Jepang ya gitulah, di mobil dipakai, dibikin untuk dipakai, bener. Lexus enggak loh. Iya. Lexus Jepang loh. Tapi Jepang yang premium. Jepang yang premium. Bener dong. Iya. Dari dalam berarti apa lagi, Bang? Kursi ya? Kursi gua retrim pakai Vision microfiber. Karena sekarang lagi ngetren tuh, gue nyoba lah microfiber apa sih bedanya. Memang lebih looks-nya gue seneng sih dibandingkan kayak yang non microfiber. Efek lainnya selain looks apa dari microfiber ini? Ademnya Lebih adem, walaupun slightly ya menurut gue ya. Slightly lebih adem dibandingkan kulit sintetis biasa. Bener. Apa lagi, Bang, dari dalam, Bang? Nggak, itu sih paling box subwoofer di belakang gue modelnya nggak pakai kosmetik, kayak model Yang ya kayak Fiesta ya? OEM look aja sih, nempel ke pilar belakang. Paling itu doang. Itu gue lupa tuh ngambil gambar, ntar minta foto ya? Iya, boleh. Oke. Kayak box tisu sih. Oke. Bini. Sama di kanan atas tuh ada mic ya, tambahan ya? Gue nggak ada tuh. Mic ini buat HU. Ke head unit kalau Head unit. nelpon ya? Nggak telepon ya? Iya. Tambahan juga kan? Karena bawaannya nggak ada Iya, tuh. head unit gue ganti pakai Asuka. Padahal Dulu head unit awalnya pengen barunya udah oke loh, Bang. Enggak, gue kayak Menurut udah kebiasaan. Gue tuh perlu connect ke Google Maps sama Spotify. Di sini. Yes, gue Oke. mikir
Kenapa gue pilih Asuka? Karena gue pikir kan ada TV tunernya. Oke. Ternyata pas gue pakai buat ke Tol Cipali, kadang-kadang suka putus-putus tuh gambarnya, nggak tahu deh kenapa. Maybe ya receivernya atau gimana kan. Terus udah gitu agak nge-lag. Terus ya udahlah, udah terlanjur beli juga, mana kan mahal kan Asuka. Terus ya udah. Ada di mobil lain nggak? Hah? Di mobil lain nggak? Gue pernah Di coba sih. Fiesta nggak ya? Fiesta gue kan bukan pakai Asuka. Oh iya, oke. Itu Android yang dari UK situ. Oke. Nah itu emang nggak nge-lag Google Maps-nya. Nggak sesuai ekspektasi berarti ya? Cuman ya ngebantu sih dibandingkan pegang HP. Bisa sih bang pakai holder di sini. Iya, cuman kan nggak praktis saya lihatnya. Oke. Dari dalam udah semua bang ya? Kaca film satu lagi Kaca film? gua tuker. Oke, kenapa tuh? Bawaannya kan 3M. Ini udah ganti Vision juga. Mereknya gua ya yang penting gua tahu IR rate-nya sama UV rejection-nya aja sih yang penting. Depan berapa, kanan kiri berapa? Depan 60, kanan kiri belakang 80%. Oke. Buat malam masih aman ya? Ya masih aman. Untuk Untuk mata usia saya. saat ini, masih aman. Nggak tahu kalau 20 tahun ke depan lagi bagaimana. Ini udah pudar juga. Iya. Oke. Karena ya gue tahu kok 3M bawaan pabrik itu biasanya dikasih yang paling murah sih. Even kayak Vicul Fiesta gue tuh gue juga yakin tuh Vicul kalau yang cerita bagus. sama lu kayak lagi ditampar realita gitu dah. Iya memang realita itu pedes coy. Pedes ya, menyakitkan ya. Iya. Lu Oke. bilang Vicul, ya itu Vicul tipe apa yang dikasih? BMW aja 3M-nya yang jelek loh yang dikasih sama dealer loh. Oh ya? Gue pada ngecek teman gue punya itu. Nanti nih yang abis ini syuting BMW, Hah? itu 3M jelek loh, dia ganti loh akhirnya. Padahal buat dengan harga segitu ya? Iya, karena ya ATPM mau rugi coy. Iya lah. Maunya cuan. Apalagi kalau udah yang namanya gua kasih diskon segini. Wah, Iya. banyak banget tuh yang hilang tuh. Makanya. Kalau itu- bisa head unit hilang, dihilangin tuh. Karena kelihatan aja. Jadi kayak mobil tambang dong. Oke. Udah semua bang ya? Udah. Nah, kenapa mobil ini bang? Kenapa mobil ini? Karena mobil ini menurut gue enak sih. Praktis. Gue udah awal waktu ngeliat tuh sliding door itu mobil yang enak. Pasti roomy banget di dalamnya. Terus yang kedua gue yang memang nyari yang mobilnya itu nggak ajut-ajutan sih suspensinya. To be honest, Avanza itu suspensi yang bukan yang Avanza sekarang ya, Avanza yang lama itu sebelum yang Veloz baru ini keluar, itu suspensi itu nggak enak banget. Oke. Rasanya tuh kayak Dulu sempet gimana pakai gitu? itu. Gue sempet cobain punya saudara. Oke. Dan itu rasanya, aduh ini benar-benar kayak mobil barang. Oke. Nah, Avanza baru keluar, cakep juga nih. Cuman ya udah ada ini kan. Terus udah gitu mau jual sayang. Gitu. Makanya ya waktu itu nyarinya ini sih 2016. Gue beli ini tahun 2018. 2018. Gue beli second. Oke sih. Tapi buat daily aman-aman aja bang ya? Ya karena memang gue udah ya Toyota kebangetan sih. Permasalahan tensioner belum ketemu lu bang ya? Tensioner belum ketemu. Gue udah 2 kali sih. Gue kenanya tuh waktu itu gue ngelangkahin ranting pohon aja sih, jadi water pump bocor. Water pump bocor gue pakai sebulan nggak ada kenapa-napa nih mobil, hebat juga ya gue mikir. Coba Fiesta gue water pump bocor, pasti muncul di Kompas tuh, mobil Fiesta terbakar di jalan. Gue mikir nih mobil kenapa ya water pump bocor nggak kenapa-napa loh. Ini apa tuh? Temperatur warning aja nggak ada keluar. Antara bagus atau jelek gitu. Tapi menurut gue ya fine-fine aja, nyetir juga nggak ada bunyi kipas yang berlebihan. Harusnya kan lebih panas ya mesinnya. Ya makanya ini kok kayak nggak ada something wrong gitu loh sama nih mobil di starter, gak masalah. Tapi padahal lu tahu ya hal itu terjadi tuh lu tahu. Gue ya? taunya karena ada titik-titik air sih di garasi gue. Gue kira tuh saya kan sisa kondensor, Iya. sisa kompresor. Iya dari AC ya kirain Iya kan, air AC. Kok warnanya merah ya pas gua pegang, wah coolant nih. Terus akhirnya bawa ke Toyota, untung masih garansi walaupun bekas. Anjir. Oke. Ganti free. Bang, ini berarti kalau dibilang ini kan daily lu banget bang. Daily lu kemana sih biasanya? Daily gua, biasa gua ke Fatmawati. Oke. Terus tapi gua nggak sampai lewat Casablanca sih. Oke. Itu kan macet banget. Terus biasanya gua ke Peak, Kelapa Gading, Sunter, daerah-daerah situ sih biasanya. Paling jauh kemana ini mobil bang? Paling jauh pernah 2 kali PP Jogja, Semarang, sama Jakarta. Menyenangkan. Emang ini
ini rajanya tol sih menurut gue. Raja Tol tuh Innova Diesel, bos. Oh iya bener, Itu saya nggak bisa dilewatin lawan. terus tuh. Itu enak banget pakai Innova Diesel Iya di tol. bener. Rasanya effortless banget ngegas. Kalau ini ngegas, bunyinya kenceng, tapi kagak berpindah tempat nih mobil. Roasting kelima. Enggak, karena gue udah biasa nyetir yang tenaga gede terus di city rasanya ini nggak berpindah tempat sama sekali gitu di gas. Nggak berpindah. Jadi gue kayak malu, mending gue Tapi dia punya magic loh bang, tau gak bang? apa? Range-nya pas di tol harusnya nggak nyampe bisa jadi nyampe loh. Oh, gue nggak pernah coba. Lu buka deh, range-nya misalnya 120 ya. Heeh. Terus nanti tempat yang kita tuju itu 126 lah misalnya. Bisa aja lu nyampe di 126 masih sisa. Oh ya? Ajaib loh ini mobil. Oh, gue nggak pernah cobain sih. Gua nggak ngerti perhitungannya gimana, cuman mungkin karena tol jadi makin irit ya. Iya, ini di tol sih irit banget sih. Jadi range-nya tuh nggak bisa, oh ini pasti nggak nyampe nih, nggak. Tergantung tol Anda, kalau tol Anda kosong bisa aja nyampe tuh, aneh banget. Nggak ngerti. Iya. Mungkin Terus, agak lemot sih perhitungannya. Bisa jadi. Mendingan tuh Pak kalau mau hitung mobil ini pakai OBD 2 lagi. Iya, atau Yang kayak ada pakai material real- full to full. Ada real time ini loh average-nya. Oh ini kayaknya average-nya rada ngawur ya? Kalau gue sih rasa sih, ya beda-beda 10% 20% sih. Oke. Mobil impian lu bang? Kalau mobil ini Daily. untuk daily, Heeh. untuk daily gue seneng, gue pengen coba diesel sih sebetulnya. Diesel ya? Innova? Enggak, gue kayaknya pengen coba. Kalau nggak Santa Fe, Palisade. Wih, Santa Fe. Nice choice. Sesuatu Tuh, yang Santa Fe tuh. jarang. Bukan dong. Itu Santa Fe. Oh, yang itu iya, sorry, gue kira yang hitam. Oke. Gue makanya seneng banget tuh Santa Fe. Cuman ya gitu deh, mobil Hyundai. Kenapa mobil ini? Gue cuma takut servisnya aja sih. Iya. Kejadian Ford keulang lagi. Saya kan tuh biasa pakai Jerman, santai lah. Oke. Bang, 1 to 10? This car 7 lah. 7 ya. 3-nya kemarin. 3-nya ini gue nggak tahu kenapa ubinnya agak geter. Ubin boleh. Apa Saya tuh? rasa tempat- Lantainya. Iya, kayak warteg ya Ubin. Oke. Lewat aspal kasar lu kok napakin kaki lu kayak geter nggak sih? Lu pernah Iya, ngerasain iya. nggak sih di Sienta lu? Iya. Kayak itu nggak tahu dari mana, padahal udah gue tambal peredam sampai 2 lapis juga di bawah itu. Masih kerasa. Masih berasa. Oke. Dan waktu pakai ban Ecopia tuh lebih parah sih. Jadi ya itu pertama. Itu udah kayak, tapi ya kalau gue pakai sepatu yang soalnya tebel sih nggak berasa sih. Nggak berasa ya. Bener sih. Semuanya ke gue punya sesuatu yang lebih. Sensitivitas. Iya, lebih. Oke. Sensitivitasnya kalau itu lebih Kayak lu berasa sih. Spiderman nih bang. Tiba-tiba gitu. Udah Oke lah. gitu audio aslinya Di sini nggak aja, enak. Bang. Itu ya wajar lah. Mobil Buat apa aja kalau di mobil bawah segini ya. Iya, mobil segini pasti gitu sih. Terus udah gitu gue nggak suka tuh transmisinya tuh di bawah banget. Yang di Jepang kan di sini transmisinya. Bisa Deket sih lu konsol pakein AC. extender. Gue pakai extender soalnya. Oh, lu pakai Sampai extender. atas segini nih. Oh enggak lah. Terus transmisinya tuh gue nggak suka kenapa pakai get type shift gitu loh. Yang ada yang di tak-taknya itu ya? Iya, yang di Jepang tuh nggak like shit gini loh. Nggak pakai get type banget. Tapi gue tuh terselamatkan sama transmisi ini. Karena Gue kalau sering yang bawa bengong ponakan gue Hah? di belakang. Dia suka berdiri tengah tau gak lu? Hah? Terus kalau setiap gue ngerem kadang-kadang dia suka meleng. Oh, Nah itu tuh bruk. Untungnya ketahan di ini Ketahan loh. di gate-nya D ke ya. N ini loh. Nah Iya. sininya nih. Kalau enggak udah hancur transmisi saya pak. iya ya. Ada plus minus lah. Ada plus minus. Terus Oke. kedua mobil ini, yang ketiga berarti ya. Hah? Itu nggak ada armrest di belakang. Itu nggak enak sih jadi penumpang baris kedua. Ini aja baris pertama armrest gue untung aja gue pasang. Lu nggak dapet. Oh, iya. Gue doang yang dapet. bener. Buat Itu doang sendiri sih. ya. Iya. Oke. Belakang tuh harusnya maksudnya buat kelas gini ada juga kan? Harusnya ada armrest atau Terus yang ada paling nggak akses tengah kan? Iya. Itu aja sih minusnya. Tapi ya overall enak sih buat Bisa dipakai tapi daily. ada yang dipotong loh. Potong sendiri ada loh. Ada. Bisa loh. Cuman gue belum setega itu sih sama nih mobil. Gitu. Oke deh. Aman ya Sanji? Modifnya habis berapa? Oh iya, terakhir deh. Udah habis berapa bang? Buat daily ya? Buat daily gue paling mahal di peredam sih hampir 12 juta. Mantap. Gue tahu sih peredam memang mahal. Sama ban udah itu aja sih, sisanya murah lah.
Gokil. Kalau teman-teman mau lihat mobil ini, update-nya di IG di mana, Bang? Di Just Drive 91. Sama ya, sama yang di Fiesta kemarin ya. Gokil. Oke, gitu aja How to Treat kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe. Banyak pertanyaan mungkin mau beli ini di mana, Bang? Beli ini di mana? Bisa langsung ke IG-nya aja ya. Boleh. Karena kalau komen kan nggak bisa real time. Jadi kalian ke IG aja supaya nanya terus langsung Atau dijawab DM, situ. iya. Kenalan di IG-nya. Di kiri bawah seperti biasa. Oke. Gitu aja video kali ini. Terima kasih buat 90% penonton yang tidak subscribe channel ini. Harap subscribe, like, dan share. Like, comment, subscribe kalau kalian suka, dan nggak suka di dislike aja. Dan sampai ketemu di video How to Treat selanjutnya dengan mobil-mobil yang nggak kalah keren pastinya. Bye bye. Thank you, Bang. Bye bye. Thank you.